pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pengertiannya. Pengertian pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, berikutnya pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan teratur tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Kemudian, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang kemudian, penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. Kemudian pengertian lagi, oke. PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan, namun sebenarnya PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Oke. Perlakuan atas PPh pasal 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 seperti yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga penghasilan bagi pegawai bukan pegawai, yang keempat penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final, yang terakhir penghasilan lainnya. Pengertian PPh pasal 21 pegawai tetap menurut Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016. PPh pasal 21 adalah upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, di mana penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh pasal 21. Kemudian tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari yang pertama pegawai tetap, yang kedua penerima pensiun berkala yang dibayar secara bulanan, yang ketiga pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, yang keempat bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Kemudian penghasilan kena pajak dihitung sebesar bagi pegawai tetap. Sebesar penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. Sementara itu penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurang dengan A. Biaya jabatan, B. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri atau Badan Penyelenggaraan tunjangan bagi hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian kita lanjut, secara ringkas penjelasan dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa melihat di bawahnya sebagai berikut.
PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif PS 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan kurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurang PTKP dikali tarif PS 17 Undang-Undang PPh. Cara menghitung PPh pasal 21, perhitungan pasal PPh 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung secara penghasilan seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur atau overtime dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jam Sostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Premi Jaminan Kematian JK, dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JPK yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dan atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara program Jam Sostek.